Selamat pagi, selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, baik yang ada di ruangan ini, di rumah masing-masing, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita tetap memuji memuliakan Tuhan dengan ibadah kita. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, memuliakan Allah kita, meninggikan Allah kita yang hidup. Kita mau supaya Allah bekerja, terus memulihkan bangsa kita. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita. Kita mau persembahkan buat Tuhan. Saya persilakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ambillah waktu teduh sejenak, berdoa menghampiri Tuhan dalam doa pribadi kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas segala hal yang telah terjadi di dalam hidup kita. Meskipun dalam badai, Allah kita yang perkasa itu tetap setia menopang kita, karena Dialah juru selamat kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita persembahkan pujian kita kepada juru selamat kita.
Menyaksikan dan beribadah bersama-sama. Kami mohon kuasa-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas para pelayan yang mengambil bagian dalam acara hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun umat-Mu di seluruh dunia beribadah pada hari ini, Engkau hadir dan mendengar doa-doa kami. Kami mau menyembah dan memuji Engkau bersama-sama dan mendengarkan sabda-Mu agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan terus berharap kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, itulah doa dan harapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara, kita sudah ada di tempat ini dan ibadah ini dibuka atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa kita memiliki Allah yang perkasa, yang memiliki bentak sayang dan menolong kita, melindungi kita dan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Dalam sukacita kita akan pujian di bawah kepak sayang-Mu.
biasa janji Tuhan kepada kita. Kita akan tetap ada dalam naungannya. Dan Allah bersabda, jangan takut akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus memuliakan Tuhan, memuji Allah kita. Kita angkat pujian dari buku nyanyian hidup untuk Kau. Jangan takut. Aku adalah
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berhenti sejenak dalam pujian kita. Kita mau membuka bagian dari firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sungguh indah firman Tuhan buat kita. Nyamanlah jiwaku. Kita angkat pujian ini untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari buku nyanyian hidup yang kekal 173. Jikalau kebimbanganku telah teduh, hatiku senang sepenuh. Walaupun sengsara ku tinggal teguh, nyamanlah, nyamanlah jiwa. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Dan walaupun setan mencobailah, ku tinggal tetap dan teguh. Segera Tuhanku ulurkan tangannya, memegang, memeluk diriku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Hatiku bernajis dibasuhkanlah, menjadi tempat Tuhanku. Ku putih bersih oleh kuat-Nya. Puji-Hu, puji-Hu, puji-Hu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kita mau menghampiri Tuhan dalam doa. Bapak Pendeta Mesak Amin akan memandu kita dalam doa syafaat. Mari saudara kita
Bulatkan hati kita, kita mau menghampiri Tuhan, menyampaikan doa-doa permohonan kita dan juga penyembahan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya akan memandu kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpuji namamu. Terima kasih atas kesempatan ini sekali lagi Tuhan. Kami mau sampaikan sembah dan pujian kami kepadamu. Engkaulah Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang kami sembah, yang kami kenal melalui pribadi Yesus Kristus. Kami bersyukur kami hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa di surga. Sekalipun berbagai persoalan kami hadapi, kami dapat mendapatkan ketenangan dan kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau sampaikan juga beberapa keperluan kami kepadamu. Terutama kami berdoa untuk umat Tuhan yang pada saat ini tidak bisa hadir dalam ruangan ibadah ini. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, Engkau memberkati mereka melalui siaran ini, agar mereka juga dapat menikmati ibadah ini dan berdoa bersama-sama dan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin berada dalam kesulitan, di dalam sakit penyakit, dan juga sedang menghadapi situasi dunia yang sangat buruk pada saat ini. Bapa di surga, kami mohon kekuatan daripada-Mu, kami mohon perlindungan kepada-Mu ya Bapa di surga. Lindungi kami ingin bersaksi kepada dunia ini bahwa Allah kami yang hidup, Allah yang ajaib, yang dapat menghindari kami dari berbagai kesulitan hidup. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya akan kasih karunia-Mu, kami percaya akan perlindungan-Mu, bahwa kami dapat melewati masa-masa sulit ini bersama-Mu. Tuhan, jika ada di umat-Mu di antara masyarakat jemaat PPIK Bukit Zaitun yang pada saat ini sedang sakit, kami mohon Tuhan menyembuhkan mereka, memberi mereka penghiburan dan kekuatan. Secara istimewa Bapa di surga, hari ini kami berdoa untuk satu keluarga yang sedang berduka cita, yang sudah lama sakit dan pada akhirnya meninggal beberapa saat yang lalu, yaitu Ibu Baina, istri dari Pak Yosef Uyan, ibunya Kristina dan adik-adiknya. Tuhan, mereka sungguh berada dalam situasi yang sulit saat ini. Mereka berduka cita amat dalam ditinggalkan sang ibu. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberi roh penghibur-Mu, memberi kekuatan kepada mereka, agar mereka dapat melewati masa-masa kritis ini dengan kekuatan, dengan kekuatan yang datangnya daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Seusai ibadah ini nanti akan ada upacara pemakaman. Tuhan, kami serahkan semua prosesi agar dapat berjalan dengan baik. Kami minta cuaca yang baik dan suasana yang baik, dan Engkau melindungi semua hamba-hamba-Mu, saudara-saudara yang akan ikut dalam upacara pemakaman ini nanti. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu PPIK Bukit Zaitun, dan dengan segala program yang pada saat ini tidak dapat dijalankan dengan baik oleh situasi kondisi yang buruk pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk majelis yang pada saat ini sedang bekerja. Tuhan memberi sukacita, memberi kedamaian dan kekuatan buat mereka sekalian. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Tuhan, tolong Bapa di surga, agar dengan kekuatan Tuhan, Tuhan melindungi mereka semuanya. Berkati ibadah-ibadah yang barangkali melalui ibadah virtual pada saat ini. Bagaimanapun keadaannya, jemaat boleh diberkati. Bagaimanapun situasinya, Tuhan tetap memberi perlindungan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan seluruh kabinet yang pada saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi kesulitan yang sangat besar yang sedang dihadapi dunia dan khususnya bangsa kami. Tuhan, beri hikmat, akal budi dan kesabaran untuk pemerintah kami agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik keluar dari berbagai krisis. Kami berdoa Tuhan, jika ada umat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan dan krisis ekonomi oleh karena tidak dapat bekerja, kami mohon Tuhan memberkati mereka, membuka jalan supaya mereka tetap dapat menikmati makan dan minum dan dapat melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa di surga. Itulah doa-doa kami yang kami bisa sampaikan kepadamu ya Bapa di surga. Engkau mendengar dan menjawab dari surga-Mu yang kudus. Oleh karena kami berdoa atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian,
kita siapkan hati kita untuk diberkati dalam penyampaian firman Tuhan. Kita angkat pujian, lingkupiku. Kepadamu Tuhan, karena di pagi hari ini oleh kasih karunia-Mu lah kami dapat datang berhimpun beribadah bersama-sama. Kami siapkan hati, pikiran, perasaan kami untuk firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, puji nama Tuhan bahwa kita memasuki bulan keempat, bulan April, dan seringkali disebut sebagai bulan Paskah. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan memasuki bulan ini dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan kita juga tahu bahwa itu semua adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagaimana telah dibacakan dalam nats tadi,
terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pada pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11, dengan judul yang diberikan oleh LAI kepada jemaat di Smyrna. Jemaat kasih Tuhan, jemaat Smyrna adalah satu jemaat yang kalau kita lihat dari segi namanya, Smyrna itu berasal dari kata mur, dan mur itu adalah sesuatu yang pahit sekali kalau dirasakan. Dicicipin dengan lidah kita, rasanya sangat pahit. Tapi ketika mur itu dibakar, maka hasil pembakaran daripada mur itu akan memunculkan keharuman yang luar biasa. Baunya harum, enak sekali. Dan jemaat Smyrna seperti itu sebetulnya. Jemaat Smyrna ini bisa dikatakan sebagai sebuah jemaat yang kalau kita bisa beri judul bagi mereka, keharuman di tengah kepahitan. Keharuman di tengah-tengah kepahitan. Saudara, kita sadari bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya juga cukup sering mengalami kepahitan hidup. Penderitaan, kesukaran, segala macam kesulitan diizinkan Tuhan datang dalam diri kita. Tetapi saudara, di tengah segala kepahitan hidup yang kita alami itu, Tuhan tetap ingin kita sebagai orang percaya menampilkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan, tetap memunculkan bagaimana indahnya kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan jemaat Smyrna adalah sebuah contoh jemaat yang sangat setia kepada Tuhan. Jemaat yang hidupnya itu sungguh-sungguh mutlak bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mulai dengan sebuah pernyataan. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Firman, kalau kita baca Injil Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia yang kita sebut dengan namanya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Karena dia hidup, Alkitab berkata, dia tahu kesusahan kita. Ada satu kata yang tidak terjemahkan dalam teks bahasa Indonesia, yaitu kata ergon. Artinya pekerjaan. Dimulai dengan, aku tahu pekerjaanmu. Karena Yesus yang awal dan yang akhir, pribadi yang hidup itu, dia tahu pekerjaan kita, saudara. Apakah pekerjaan kita itu dinilai oleh masyarakat sebagai sebuah pekerjaan yang tinggi standarnya, ataukah pekerjaan kita dilihat oleh masyarakat rendah nilainya? Dia tahu. Yesus tahu pekerjaan kita. Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu kemiskinan kita, dan seterusnya. Tapi jemaat Smyrna, mereka tetap menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan di tengah segala macam kesukaran yang mereka alami. Bagaimana bentuk kesetiaan mereka? Yang pertama, setia meskipun susah. Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu. Mereka setia sama Tuhan, tapi hidupnya susah luar biasa. Tapi kesusahan hidup tidak mengorbankan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kesukaran, kesulitan hidup tidak membiarkan mereka akhirnya berubah setia. Tidak. Jemaat Smyrna itu betul-betul seperti mur yang dibakar kemudian harum semerbak. Kalau kita korelasikan hidup kita, kita bersyukur Tuhan tahu kesusahan kita dan tetap setia di tengah kesusahan yang diizinkan Tuhan terjadi. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Karena dia hidup, dia tahu kesusahan kita. Dan dia hanya minta kita tetap setia kepadanya. Dalam
kedaulatannya sebagai Allah yang hidup, pribadi yang hidup. Segala bentuk kesusahan hidup kita dia tahu. Ketika kita sakit dia tahu. Ketika kita dalam tekanan hidup orang lain dia tahu. Saat kita mungkin mengalami kesulitan finansial dia tahu. Apapun bentuk kesusahannya, Yesus yang hidup itu dia tahu persis, dan dia hanya mau kita setia sekalipun susah. Itu yang pertama, saudara, setia meskipun susah. Yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, aku tahu kemiskinanmu. Kita tahu ada teologi kemakmuran yang menggambarkan kepada kita bahwa setiap orang percaya Yesus pasti makmur, pasti kaya. Dalam realita hidup kita melihat cukup banyak orang Kristen juga yang susah, yang miskin hidupnya. Mesti berjuang begitu kuat, gigih untuk bertahan hidup. Seperti jemaat Smyrna itu. Tapi Tuhan berkata mereka pribadi yang tetap setia meskipun miskin. Apalagi zaman sekarang ya, kita tahu situasi yang terjadi membuat orang sulit sekali untuk bekerja di luar. Pendapatan berkurang begitu banyak. Sampai namanya lockdown itu jadi lockdown. Hari ini daun singkong, besok daun pepaya, lusa daun kangkung, daun terus makannya. Karena apa? Miskin, pendapatan tak ada. Tapi apakah itu mengurangi kesetiaan kita sama Tuhan? Tidak. Jemaat Smyrna dikatakan setia kepada Tuhan sekalipun miskin hidupnya. Setia. Dan kesetiaan itulah yang Tuhan mau. Alkitab berkata sampai mati setia. Yang pertama setia meskipun susah. Yang kedua setia meskipun miskin. Yang ketiga setia meskipun difitnah. Dalam kisah jemaat Smyrna ini mereka difitnah. Ada orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi mereka adalah kelompok orang yang sebenarnya disebut oleh firman Tuhan jemaah iblis. Mereka menfitnah orang-orang percaya. Tapi Alkitab berkata mereka tetap setia kepada Tuhan sekalipun ada fitnahan yang keji yang datang kepada mereka. Jemaat kasih Tuhan, jemaat Smyrna adalah jemaat yang sekalipun mereka difitnah oleh kelompok orang-orang yang menyebut diri Yahudi, tapi Alkitab berkata mereka jemaah iblis. Mereka tetap setia sama Tuhan. Mereka tidak goyah imannya. Mereka tidak mencari jalan aman, mencari sesuatu perlindungan dari fitnah-fitnah itu. Tidak, saudara. Setia sekalipun fitnah datang bertubi-tubi. Itu realita hidup kita orang percaya. Bahwa orang percaya pun mengalami fitnahan orang lain yang berusaha menjatuhkan kita, membinasakan kita, bahkan memunculkan penderitaan dalam diri kita. Tapi kita bersyukur karena Yesus yang hidup itu tahu persis gejolak hati, perasaan, psikologi hidup kita oleh karena fitnahan orang. Yang penting tetap jalan dalam kebenaran firman Tuhan, setia kepada Dia tanpa syarat. Dan yang keempat, saudara, yang pertama setia sekalipun susah, setia sekalipun miskin, setia sekalipun difitnah, dan yang keempat setia meskipun dicobai. Selama kita hidup dalam dunia ini, pencobaan pasti datang. Semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, semakin hebatlah pencobaan itu datang dalam hidup kita. Untuk apa? Memunculkan kualitas iman kita makin murni di hadapan Tuhan, supaya iman kita makin terasah dengan sangat baik, muncul seperti emas yang murni, yang kualitasnya terbaik. Semua orang alami pencobaan, dan macam-macam bentuk pencobaan dialami oleh orang percaya. Smyrna mengalami hal yang sama juga. Tapi apakah pencobaan itu membuat mereka menyimpang dari jalan Tuhan? Tidak. Alkitab berkata mereka tetap setia kepada Tuhan. Apa bentuk pencobaan saudara? Saya tidak tahu. Saudara yang mengerti persis cobaan macam apa yang sedang menerpa hidup saudara hari ini.
Tapi yang saya tahu adalah Tuhan beri dalam hatimu kesetiaan kepada Dia tanpa syarat. Jemaat Smyrna dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Penderitaan itu realita hidup dalam dunia yang fana ini. Jangan takut. Tetaplah setia kepada Tuhan. Dan dikatakan, kalau orang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya, maka kepadanya diberikan mahkota kehidupan. Ada ganjaran, ada upah yang diberikan Tuhan kepada orang yang setia kepadanya, yaitu mahkota kehidupan. Artinya apa, saudara? Sesuatu yang sifat kekal, itulah jadi sasaran kita. Bukan sesuatu yang sifatnya sementara di dunia ini. Yesus menjanjikan kepada jemaat Smyrna, kepada orang-orang percaya, kalau engkau susah, engkau miskin, difitnah, dicobai, tetap setia sama aku. Tuhan katakan, mahkota kehidupan Tuhan berikan. Itu janji Tuhan kepada kita. Jadi di minggu pertama April ini Tuhan mau katakan kepada kita, setialah kepada Dia. Bulan April, bulan Paskah, kita lihat Yesus setia sampai mati di kayu salib. Dan Dia mau kita belajar juga setia kepadanya. Sekalipun 4 hal ini kita alami, susah, miskin, difitnah, dicobai, setialah sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami syukuri firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau memerlukan kesetiaan kami kepadamu sampai pada akhirnya. Kami sadari bahwa dalam realita hidup sehari-hari, kadang-kadang kami alami kesusahan, kadang-kadang kami alami kemiskinan, kami juga kadang difitnah, cukup sering kami dicobai. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami, setialah sampai mati. Maka mahkota kehidupan itu akan jadi bagian dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh diberkati melalui firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Yayasedi. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini dan jemaat Tuhan yang di rumah dimanapun berada, kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita mau supaya Tuhan mendengarkan pengakuan kita kepada Tuhan dalam iman kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memberikan persembahan kita dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan sambil kita mengangkat pujian Yesus yang kekasihku. Yesus yang kekasihku, Tuhanlah pelindungku. Bila
menderu bila jatuh memimpin kita dalam doa syukur. Mari sidang jemaat, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih atas berkat kasih Tuhan buat kami pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah memberkati kami melalui usaha pekerjaan kami. Pada saat ini Tuhan, walaupun situasi sulit, namun kami yakin dan percaya, kami bersyukur kami boleh melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik di kantor bahkan di rumah. Oleh karena itu kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan, umat Tuhan bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui kantong persembahan yang akan dijalankan pada pagi yang indah ini. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan Engkau berkati. Dan begitu juga dengan usaha pekerjaan diberkati semua melalui anak-anak Tuhan. Bapak Sorgawi, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus yang ada. Kiranya Tuhan Engkau pakai mereka, berkati mereka, beri hikmat akal budi, agar mereka bisa mengelola keuangan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan dalam tangan. Terpuji nama Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan diberkati dalam doa berkat oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mesak. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat, nanti diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, pada akhirnya kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah ini. Kami mohon kesempurnaan datang daripadamu sendiri ya Tuhan, agar namamu dimuliakan. Berkati seluruh umatmu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Biarlah pada minggu yang baru ini ada pengharapan baru yang Tuhan berikan kepada kami, sebuah ketenangan, sukacita, dan juga berkat-berkat jasmani. Terpujilah namamu Allah Bapa, terima kasih atas semua kesempatan yang telah Engkau berikan. Dan ibadah ini akan diakhiri, dan saudara-saudara, tadahkan hati saudara dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga
damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Biarlah minggu ini kita lebih tenang menghadapi berbagai situasi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.